Sarah ini memiliki rasa cemburu yang berlebihan karena memang kasih sayangnya Nabi Ibrahim itu kepada Ismail luar biasa sekali. Kemudian ini Sarah ini menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa pergi, mengasingkan Hajar dengan Ismail. Sudah tidak tahan lagi, tidak mau hidup serumah. Minta dipisah. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan Nabi Ismail itu dipindah ke Hijaz. Atau yang sekarang itu dikenal dengan Jazirah Arab itu. Jazirah Arab. Nah, dulu ketika Nabi Ismail dan ibunya Hajar itu ditempatkan Nabi Ibrahim, di tempat itu, di Hijaz itu, di Jazirah Arab, Jazirah Arab masih keadaan tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, bahkan tidak ada air. Sampai siapa Hajar ini berputus asa, apakah kita bisa hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi jenenge Nabi ya mesti diwenehi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tetap urip. Bahkan nalikane Nabi Ismail ditinggal Sarah tangisan, ditinggal dek banyu, lora lari, ditinggal Hajar ya, ibunya Hajar, lari dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, mencari air untuk diminumkan kepada Nabi Ismail. Nah, ini yang menjadi ibrah juga bagi orang Islam yang melaksanakan ibadah haji. Di antara rukun haji itu ada sa'i. Sa'i itu adalah lari kecil antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Ya. Atau sebaliknya. Ini adalah ittiba terhadap kisahnya Sayyidatina Hajar ketika mencari air untuk minumkan kepada Ismail. Nah, ketika Ismail sudah menginjak dewasa, Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih siapa Nabi Ismail. Bayang saja, wong nikah nganti 80 tahun, orang duwe anak. Iku nalikane duweni anak mesti senenge gak pakat. Pasti kebahagiaannya itu sangat luar biasa sekali. Apalagi dan Ismail. Ini membuat Nabi Ibrahim itu semakin bahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan yang berlebihan itu, Allah mengujinya dengan memberikan wahyu, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini kalau bukan seorang Nabi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, tidak mungkin bisa. Bahkan bisa jadi meragukan bahwa wahyu itu bukan dari Allah, tetapi dari setan. Bisikan setan. Nabi Ibrahim pun digoda oleh setan ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail setelah Kanjeng Nabi Ibrahim itu bermimpi, Nabi Ibrahim itu menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail, wahai putraku Ismail, aku telah melihat dalam mimpiku bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Dan Nabi Ismail yang mendengar itu tidak menolak sama sekali. Bahkan Nabi Ismail mempersilahkan kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangke nek cara sampean sing arep disembelih pakmu piye? Kira-kira do tangisan apa ora? Kira-kira muni entuk ora bakal ya. Tetap nangis, tetap susah, tetap minggat sampean. Nah, itu kisah kesabarannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, oleh itulah ketika kedua anak itu kemudian Nabi Ismail dan Nabi Isa ini hidup di daerah yang berbeda. Ya.
di daerah yang berbeda. Kalau Nabi Nabi Ibrahim tadi dengan Nabi Ishak dan ibunya Sarah tinggal di daerah sekarang itu Romawi sana, daerah Romawi. Nah, Sarah, mohon maaf, Hajar dengan Ismail tinggal di Hijaz atau di Jazirah Arab. Ini terpisah. Nah, kemudian nanti dari kedua putranya Nabi Ibrahim ini yang akan menurunkan para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Tapi kebanyakan nabi itu adalah keturunannya Nabi Ishak. Nabi yang keturunan Nabi Ismail itu hanya satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub. Kemudian Yakub memiliki anak banyak sekali. Di antaranya nanti yang memunculkan Bani Israel itu yaitu Bani Israel atau Yahudi, orang-orang Yahudi. Nabi Yakub disebut juga dengan Israel, sebutan bagi Nabi Yakub itu adalah Israel. Nah, keturunan Nabi Yakub atau Israel ini disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu sebagian besar bukan keturunannya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub atau Nabi Israel itu punya banyak putra, 9 atau berapa itu ya, nah saudara. Termasuk salah satunya adalah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara tertuanya adalah Yahuda. Jadi putranya Nabi Yakub yang tertua itu Yahuda punya adik banyak. Adik paling bungsu itu adalah Nabi Yusuf. Yang saya kira kalian semua sudah mengetahui kisahnya, bahwa Nabi Yusuf itu karena ganteng, cerdas, nyenengke. Nah, karena memang Nabi itu membuat kecintaan Nabi Yakub ini berlebihan sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Nah, akibat rasa iri itu kemudian ada hasutan setan untuk membinasakan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur. Ini adalah perilaku saudara-saudaranya, terutama adalah Yahuda. Nah, Yahuda inilah, maka nanti keturunannya Nabi Yakub atau Israel, Bani Israel itu dikenal dengan sebutan Yahudi. Bukan Yusufi tapi Yahudi. Karena memang Yahudi itu dari dulu ambisinya untuk menjadi pengganti Nabi Yakub itu sangat besar sekali. Jadi Nabi itu setelah tua, itu kan pasti ada penggantinya. Kalau zaman dulu, ya, sebelum Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Yakub itu mau meninggal atau sudah tua, ini putra-putranya pada bingung siapa nanti yang akan menggantikan Nabi Yakub. Sehingga putra-putranya ini semuanya mengadu otot, duel. Siapa yang terkuat itulah nanti yang layak menggantikan bapak kita Yakub untuk menjadi nabi berikutnya. Tapi Nabi Yakub tidak berpegang pada kekuatan mereka, karena nabi itu tidak bisa diusahakan atau tidak bisa diikhtiari. Kamu sesoleh apapun itu tidak akan pernah bisa menjadi nabi, karena nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dipilih menjadi nabi setelah Nabi Yakub adalah Yusuf. Nah, ini juga membuat iri yang lain. Nah, ini nanti menurunkan nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Isa. Dan Nabi Ismail ini kebawahannya tidak ada yang menjadi nabi, baru terakhir ya, keturunannya itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya daerah Arab itu sejak zamannya Ismail sampai jenengan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan banget suwene. Oh, gak ono nabi. Makanya sampai penduduk itu banget bodone sebab enggak ono sing ngekei pituduh, ora ono sing maido hasanai. Ya karena memang enggak ada nabi.
Makanya sampai diarani kaum jahiliyah saking banget bodoni. Sebab suwe gak tahu diturunake nabi. Ya, itu kisahnya Nabi siapa tadi? Ibrahim beserta kedua putranya Ishak dan Ismail. Ismail dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim ke Jazirah Arab yang nanti menurunkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang Ishak tetap berada ya, di wilayahnya Nabi Ibrahim, yang nanti Nabi Ishak itu punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra ya banyak sekali, diantaranya adalah Nabi Yusuf, kemudian Yahuda, yang itu nanti menjadi nenek moyangnya orang-orang Yahudi zaman saat ini. Bani Israel itu sebutannya Nabi Yakub. Bani itu keturunan, dari keturunan Nabi Yakub itu dikenal dengan istilah Yahudi. Sebab Yahuda itu adalah putra tertua Nabi Yakub yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu. Jadi keduanya memang sudah tidak akur. Makanya umat wong Islam kalau umat Nasrani, umat Yahudi, Bani Israel itu orang tahu akur. Sebabnya apa? Sebabnya dari awalnya sudah dimulai oleh kecemburuan antara dua istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah dan Hajar. Dari awal wis cemburu. Nah, kecemburuan ini, ketidaksukaan ini ternyata diwarisi oleh anak-anaknya. Oleh karenanya ya, Bani Israel yang karo Kanjeng Nabi Muhammad itu ora seneng sakpore. Orang-orang Nasrani gak seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sakpore. Kenapa? Karena mereka itu memiliki ambisi, memiliki harapan bahwa Nabi akhir zaman itu Nabi dari keturunannya Ishak. Karpe keinginannya kayak ngono, Bani Israel, keinginannya wong Yahudi, wong Nasrani itu Nabi akhir zaman itu lahir sangka darahe Nabi Ishak. Karena memang ambisinya dari ayahnya, dari nenek moyangnya Yahuda itu sangat tinggi sekali. Bahkan dia ingin itu tadi, berharap bahwa Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunannya Nabi Ishak. Karena apa? Mereka berharap seperti itu. Karena mereka semuanya tahu bahwa Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu adalah semulia-mulianya makhluk. Maka ketika dia terlahir dari keturunannya Bani Israel, maka Bani Israel akan bahagia sekali. Nah, tapi ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh para pendeta, nanti Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan orang Arab atau keturunanmu wahai Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, dia akan lahir dari keturunan orang Arab. Lah iki sing marake seorang itu sebel karo Nabi Isa, sebel karo Kanjeng Nabi Muhammad, sebab Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan dari keturunan mereka. Nah, ini bermula dari kecemburuan. Kalau kita tarik ya, bermula dari kecemburuan seorang ibu. Makanya watak seorang ibu itu akan diwariskan kepada anak. Terutama ketika hamil. Makanya ini mbak-mbak atau mas-mas yang nanti suami istrinya adalah seorang perempuan. Ini hamil itu jangan melakukan hal-hal yang negatif terlalu banyak. Walaupun hanya sekedar membenci. Karena ternyata berdasarkan kisah-kisah itu ya, naluri atau perasaan seorang ibu yang hamil itu akan diwariskan kepada anaknya. Ini adalah salah satu ibrah yang kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya setelah Nabi Ibrahim dan Ismail masih banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Termasuk tadi kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi sing gantenge separone gantenge wong sak donya. Jadi nek cara sak donya iki kegantengan kok dibaratne kok duit kayak semangka. Kanjeng Nabi kuwi separone. Kemudian sing separuh dibagi dadi loro, seprapat-seprapat. Sing seprapat niku kegantengane Nabi Yusuf. Sing seprapat didum wong sak donya. Lah wong sak donya ini ya gantenge wong sak donya iki mung
serpian-serpian dari 1/4 ketampanan manusia pada kesempurnaannya. Jadi ini sampean roh Lee Min Ho, roh artis Korea sing ganteng-ganteng gak usah gumun. Gantenge wong sak donya iki diklumpuno termasuk gantenge Lee Min Ho, gantenge artis Korea, artis Cina itu gak ngalahno gantenge Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sak karo Nabi Yusuf. Jadi nalikane dibuang bab ya. Fir'aun ya. Fir'aun siapa? Musuhnya Nabi Yusuf siapa? Musuhnya Nabi Yusuf siapa? Halo? Siapa yang tahu? Ini Nabi Yusuf siapa? Istrinya Nabi, suaminya Zulaikha. Jadi Nabi siapa? Nabi Yusuf itu cilik ditemu Zulaikha Kecil Ustaz barang gede-gede kok ganteng. Iku saking gantengnya Nabi Yusuf, Zulaikha niku kepencot. Ya Zulaikha ora kalah ayu, wong Zulaikha niku istrine raja waktu iku. Banget ayune. Umpama sing digodho sampean Mas, wayah iki wah katut Mas. Katut. Sebab apa? Saking ayune Zulaikha. Zulaikha waktu itu ya perempuan yang tercantik. Tapi mbak nongono Nabi Yusuf itu gak tertarik. Saking gak senengnya sebab nek dekne niku dijak zina karo Zulaikha nanti nglakoni dosa. Gak gelem to nolak ajakane siapa? Zulaikha sebab nek dituruti iku dadi maksiat. Makanya Nabi Yusuf itu ucapannya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi sijenu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Itu surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, aku itu lebih memilih penjara. Lebih suka di penjara daripada menuruti ajakan-ajakan mereka kepadanya. Jadi perempuan-perempuan waktu itu pengen banget tidur bareng dengan Nabi Yusuf, merasakan ketampanan Nabi Yusuf, termasuk Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf gak gelem, luweh milih di penjara. Karena pilihannya dua, kayak gelem zina karo aku apa mlebu penjara. Tak hukum nang penjara. Nabi Yusuf milih di penjara. Nek sampean piye sing ditakoni Mas? Wah, wis ora usah ditakoni, wis langsung ya kan. Meneh Zulaikha iku wayune sakpore. Umpama sampean sing dadi Nabi Yusuf, umpama sampean sing digodho Zulaikha, iku mesti kepencot sampean. Ora bakal nolak. Bahkan malah pengen salawase. Tapi Nabi Yusuf ini diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan yang namanya nabi, ya tidak akan melakukan sebuah perzinaan. Maka perkataannya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbi sijnu ya. Abu tadi. Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Saya itu lebih memilih penjara daripada menuruti keinginan mereka untuk berzina. Nah, jadi itu. Ya, jadi pemuda-pemuda yang istimewa itu adalah pemuda-pemuda yang terdahulu mulai dari Nabi sampai dengan para sahabatnya. Oleh karena itu semoga kita semua itu bisa meniru kebaikan, kesabaran, keimanan pemuda-pemuda yang telah lampau sehingga kita menjadi generasi ya,
yang masih memenangi zaman yang bagus, yang baik, ya, tidak terhanyut dalam gelombang ini perubahan zaman yang sangat pesat yang merusak generasi bangsa. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Ustadz Sugijan Athoillah SPDI MBD Ini yang telah menyampaikan saya jam 5 tausiahnya. ada acara ngaji ya. Nah, saya ada acara mulang ngaji di mana di masjid sini. Jadi ini saya mohon izin untuk live ya. Mohon izin untuk live. Saya tidak bisa ini sampai pada sesi pertanyaan tanya jawab karena ini juga saya ada jam ngaji jam 5 ini di masjid. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas di dalam kajian saja. Nanti kita adakan kajian kalau mau, kalau sampean memang ingin memiliki kegiatan rutinitas, adakan saja kajian seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nanti didiskusikan pengen ngaji kitab apa, tentang fikih, tentang akidah atau tentang akhlak, biar nanti kita memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam. Dan nanti di model ngaji seperti itu nanti kita tanya jawab. Itu sangat seru sekali. FT itu kalau ngaji sampai maghrib itu. Karena memang banyak hal yang ditanyakan. Oleh karena itu saya mohon maaf, ya, saya tidak bisa menemani sampai dengan sesi tanya jawab. Saya mohon izin, ya, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sugijan Athoillah SPDI MBD.